Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan ada yang sudah ada di gereja untuk ibadah hybrid ya. Tapi yang masih ada di rumah jangan berkecil hati karena kita masih ada di dalam satu kesatuan, yaitu satu kesatuan tubuh Kristus. Saat ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyapa Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mungkin sebelum ini kita ada yang kepikiran kerjaan, ada yang kepikiran keluarga, segala macam masalah. Mari kita tunduk dulu di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Allah yang Maha Pengasih, pencipta segala sesuatu, termasuk pencipta kami sekalian, yang tahu segala kedalaman hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami, agar kami dapat menikmati Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah doa kami pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Mazmur 106 ayat 1, 107 ayat 1, 118 ayat 1, 118 ayat 29, dan 136 ayat 1 menyatakan satu pesan yang sama, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ayat-ayat ini pemazmur tulis justru bukan dalam keadaan dia senang, bukan justru di dalam keadaan dia di atas, tapi di dalam tekanan, di dalam saat umat tidak tunduk, dia menulis, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adakah di dalam hidup kita mengalami penderitaan? Ya, jawabnya. Adakah di dalam hidup kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan? Jawabnya ya juga. Tapi pertanyaan yang terpenting adalah, adakah di dalam hidup kita tetap memuji Tuhan yang menjaga kita sampai sekarang? Saat ini marilah dengan ucapan syukur kita bangkit berdiri. Kita bergerak-gerak, kita sambil menyanyikan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, sangat senang ya kita dapat kembali mendengar suara tepuk tangan yang
ada di ruangan ini ya. Selama ini kita mungkin tidak mendengarnya, kita patut bersuka cita karena Tuhan kita itu baik. Oke, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat hari ini kita juga patut bersyukur karena kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Vicky dan Pak Esak, dipersilahkan. Lagu ini aku nyanyikan untuk kelas Dorcas. Terima kasih untuk sudah membantu Vicky untuk belajar dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. You said one of your favorite things. You love to listen to me sing. You said I could be anything if I just dreamed it. So I am reaching for the stars. I'll miss your blessings in the night. Although your arms holding me tight. You said that when I'm lonely I should close my eyes and know that you're right there in the stars. Where you are, I'll be there to follow. I can see tomorrow where you are. Heaven is a song right where to sing along. I remember what you said before you left me, that you will be reaching from the stars. There was a song we used to sing, Amazing Grace, how sweet this thing. You made me go believe that I could do anything. So I will meet you in the stars. Where you are, I'll be there to follow. I can see tomorrow where you are. Heaven is a song right there to sing along. I remember what you said before you left me, that you will be reaching from the stars. Where you are, I'll be there to follow. I can see tomorrow where you are. Heaven is a song right where to sing along. I remember what you said before you left me, that you will be reaching from the stars. I remember what you said before you left me, that you will be reaching from the stars. Terima kasih untuk Saudara Vicky dan Pak Esak untuk persembahan pujiannya, Tuhan berkati. Saat ini mari kita berdoa untuk dua pokok doa. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu, kita tenang di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk masalah yang kita sedang hadapi atau orang lain kita tahu lagi ada masalah, lagi menghadapi masalah yang berat. Kita berdoa di dalam hati, serukan apa yang menjadi bebanmu, dan serukan apa yang menjadi beban orang lain yang engkau kasihi mungkin ya. Saya tahu itu tidak mudah menanggung beban.
Tapi ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kita. Kita akan berdoa dengan senyap. Kita memohon, meminta bantuan Tuhan. Karena sebenarnya kita adalah manusia yang terbatas, yang seringkali gak bisa ngontrol kondisi-kondisi yang menyulitkan kita, yang seringkali kita merasa hopeless. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu yang membuat kita, yang menciptakan kita. Dan Dia tahu kita. Dia akan memelihara setiap kita. Dan pada waktunya, Dia akan mengangkat kita. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami jemaat-jemaat-Mu hadir tersungkur ya Tuhan, di hadapan-Mu, di hadapan Allah yang kudus. Kami membawa beban-beban kami. Mungkin kami tidak kuat untuk menahan beban itu ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh baik bagi kami. Sehingga kami bisa mengatakan Allah itu baik dan pujilah Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menguatkan kami di dalam segala pergumulan kami saat ini ya Tuhan. Apapun masalah yang kami derita, kami yakin bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada kekuatan-Mu, daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat hari ini, malam hari ini kami mau serahkan semuanya kepada-Mu. Kami mau menggantungkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk reformasi. 31 Oktober kemarin, atau lebih tepatnya sekitar 500 tahun lalu, Martin Luther, seorang tokoh reformasi, memperjuangkan reformasi untuk memperjuangkan ajaran yang benar. 31 Oktober 2021, orang diserang habis-habisan dengan pandemi yang ada, sehingga mungkin secara tidak sadar itu mengikis pengajaran yang benar. Banyak orang menjadi enggan ke gereja, bukan karena nggak bisa, bukan karena takut pandemi, tapi karena di rumah bisa melakukan ini itu, di rumah bisa bebas, di rumah bisa pause ibadahnya dan play lagi, di rumah bisa muter ibadahnya sehingga saya ibadah di sore hari aja deh gitu. Kita berdoa untuk ini. Ya mungkin ada dari kita, mungkin juga tidak, yang sedang merasakan bahwa kita tergeser pelan-pelan nih, kita gak mau ibadah. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita meminta belas kasihan Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang Kristen juga di luar sana yang mungkin sudah mulai meragukan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Kita minta Tuhan mereformasi setiap hati kita terlebih dahulu, supaya kita diberikan kekuatan untuk juga menyampaikan pesan reformasi itu kepada orang lain. Ya Tuhan, bersyukur ya Tuhan, sekitar 500 tahun lalu Engkau telah membangkitkan orang-orang untuk mempertahankan pengajaran yang benar. Saat ini ya Tuhan, kami tunduk malu kepadamu ya Tuhan, karena seringkali kami juga tergeser pengajaran kami tidak mempertahankan pengajaran kami yang benar. Kami malas beribadah ya Tuhan, atau kami beribadah tapi kami tidak hormat kepadamu ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang Kristen di luar sana yang karena pandemi ini sudah mulai meragukan adanya Engkau, sudah mulai meragukan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu itu dapat mereka rasakan. Kehangatan itu dapat mereka resapi ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan.
agar mereka sungguh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik bagi kami. Dan ketika kami menyadari itu, kami bisa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Raja atas hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini marilah kita persiapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita sebagai bejana yang mau dibentuk oleh penjunan agung itu. Kita naikkan pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan semua, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh sekali lagi. Kita katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, ininan hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan ini ya Tuhan, kami rindu kami sebagai bejana Tuhan, terus Tuhan bentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kami dapat kembali berkumpul bersama di gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan.
Kami tahu Tuhan beberapa waktu ini ada pandemi yang membuat kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Namun kami bersyukur Tuhan sudah menolong bangsa kami sehingga ada penurunan dari COVID-19 ini dan kami bisa beribadah bersama-sama. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap kami baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu berbicara kepada setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga dengan firman-Mu kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran kami, membawa kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, yang doa kami di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu pujilah Tuhan. Ya, kata pujilah Tuhan sepertinya sudah sangat biasa di telinga kita, tapi mari kita bersama-sama belajar kembali dari firman Tuhan apa maksud memuji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya sudah menaruh ayat-ayatnya di dalam slide, jadi kita bisa membacanya di dalam slide. Demikian firman Tuhan, Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada seseorang beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Gustavus Adolphus. Ya, dari namanya kita tahu ini bukan orang Jawa, Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan orang Indonesia, bukan. Memang dia berasal dari Swedia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, menariknya Gustavus Adolphus ini pada tahun 1631 dia memenangkan pertempuran yang pertempuran tersebut dinamakan pertempuran Breitenfeld, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan hasil dari kemenangan dia dapat membuat negara-negara Jerman pada saat itu tidak dipaksa untuk memiliki agama Katolik, ya. Tadi Cuanto Fernando juga sudah membahas sedikit tentang Martin Luther gitu ya, bagaimana reformasi. Saya nggak janjian dengan beliau, tapi beliau juga sudah membahas tentang hal itu. Jadi kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu Saudara ya, maka Martin Luther itu melakukan reformasi terhadap ajaran Katolik Roma yang sesat pada saat itu. Dia melakukan reformasi dan kemudian paham Protestan itu semakin menyebar, Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah Gustavus Adolphus ini yang menyebarkan paham Protestan itu. Dan di dalam pertempuran yang namanya pertempuran Breitenfeld ini, dia menang Bapak Ibu Saudara, dan kemenangannya membuat negara Jerman tidak dipaksa menjadi Katolik. Dan menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ketika dia menang, dia membaca Mazmur 103, ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menang, dia membaca ayat 103. Dia membaca, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara, Gustavus Adolphus memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Karena dia sungguh-sungguh menyadari bagaimana reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther membawa ajaran Alkitab kembali ke dalam jalan yang benar, ke dalam ajaran yang benar, sehingga dia bisa bersukacita dengan segenap jiwanya, bersukacita dengan segenap batinnya. Dia memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Nah, saudara, saya ingin kita coba memahami ya arti memuji Tuhan dengan segenap jiwa. Ya, ini poin yang pertama dari ayat yang kita baca tadi. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan ingin kita memuji Dia dengan segenap jiwa kita. Ya, Mazmur 103 ayat pertama mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Seringkali kita juga mengatakan kita memuji Tuhan dengan jiwa kita. Tapi sebenarnya jiwa itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Hati itu maksudnya apa? Apakah organ tubuh dalam diri kita? Saudara, kalau kita ingin memahami arti dari jiwa, dari soul ini, maka kita perlu memahami bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kata jiwa ini menggunakan kata nefes, Bapak Ibu Saudara. Dan ini memiliki pengertian beberapa, ya, yaitu tentang diri, life, creature, person, mind, desire, emotion, passion. Jadi bicara mengenai jiwa, Bapak Ibu Saudara, maka itu bicara mengenai seseorang yang memuji Tuhan dengan segenap hati. Orang itu pasti sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Baru dia bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Orang yang memuji Tuhan dengan segenap hati, dia mesti sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menyelamatkan dia. Nah saudara, ketika kita mengatakan pujilah Tuhan dengan segenap jiwa, maka orang yang dapat memuji Tuhan dengan segenap jiwa adalah orang yang memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan. Ya, bukan hanya pikiran yang benar tentang Tuhan, tapi juga mempunyai keinginan yang benar tentang Tuhan. Bukan hanya keinginan tetapi juga emosi, yaitu sukacita, kebahagiaan yang benar di dalam Tuhan. Orang yang memuji Tuhan dengan segenap jiwa adalah orang yang menyadari bahwa kebahagiaan di dalam dirinya itu tidak diletakkan di dalam dunia ini, tapi diletakkan di dalam Tuhan. Orang yang memuji Tuhan dengan segenap jiwa, dia menyadari bahwa gairah hidupnya di dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menerima apa yang ditawarkan oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak mudah kita mengatakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Dan kalau kita mengatakan pujilah Tuhan dengan segenap jiwa, seperti ini konsepnya Bapak Ibu Saudara, mudah atau tidak? Jawabannya tidak mudah. Oleh karena itu jika kita perhatikan satu ayat di dalam Yesaya 29 ayat 13, di sana dikatakan bahwa oleh karena bangsa ini, bangsa Israel, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, jadi Alkitab mencatat, ya, menggambarkan bagaimana untuk memuji Tuhan dengan segenap jiwa itu nggak mudah. Bangsa Israel pun memuji Tuhan itu tidak dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam ayat ini dikatakan mereka itu memuji Tuhan dengan mulutnya saja. Bahasa modernnya tuh lip sync gitu ya. Jadi ketika nyanyi tuh lip sync aja gitu, tapi hatinya tuh nggak ikut gitu. Jiwanya nggak ikut. Nah disinilah Tuhan tidak suka dengan penyembahan yang seperti demikian. Dengan pujian yang seperti demikian Tuhan tidak suka. Dan ini juga dirasakan oleh seseorang bernama J.F. McGee, Bapak Ibu Saudara, seorang teolog, seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa kedagingan tidak bisa melakukan ini. Artinya manusia di dalam natur dosa, manusia di luar Kristus nggak mungkin bisa memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa. Nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. McGee mengatakan bahwa saya tidak bisa menyembah Tuhan seperti yang saya inginkan. Mengapa? Karena kedagingan saya tidak bisa naik ke level itu. Hanya dengan Roh Kudus saya dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi J.F. McGee ini juga menyadari realita itu, Bapak Ibu Saudara. Bahwa menyembah Tuhan dengan sepenuh jiwa itu nggak gampang. Mungkin kita mengatakannya gampang, tapi melakukannya itu nggak gampang, Bapak Ibu Saudara. Sepenuh jiwa itu perlu melibatkan pikiran, keinginan, emosi, passion, hasrat kita. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 24, Bapak Ibu Saudara, di sini dalam konteks Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria pada saat itu. Yesus berkata seperti ini kepada perempuan Samaria, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam konteks ini kita bisa melihat ya bahwa orang Samaria, perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus adalah perempuan yang tidak memuji Tuhan dengan
segenap jiwanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, perempuan Samaria menyembah Tuhan dalam ketidaktahuan. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang mempercayai kitab suci itu hanya Taurat saja, Bapak Ibu Saudara. Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Hanya Taurat Musa saja. Nah, oleh karena itu maka dengan pemahaman yang salah, mereka juga menyembah Tuhan dengan pemahaman yang salah. Dan tentu melibatkan emosi yang salah, keinginan yang salah, hasrat yang salah. Karena Alkitabnya cuma sepotong, yaitu hukum Taurat doang. Mereka nggak percaya kitab nabi-nabi, mereka nggak percaya kitab hikmat, mereka nggak percaya hal itu. Sehingga mereka tidak mungkin bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Karena pemahamannya aja keliru, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan demikian maka aplikasi dalam poin ini bagi kehidupan kita adalah, maka kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ya, melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, pikiran kita dicelikkan tentang hal-hal rohani. Kita belajar untuk semakin mengerti apa itu keselamatan, apa itu Allah Tritunggal, apa itu Tuhan Yesus dan keselamatannya dan sebagainya, dan Roh Kudus dan gereja. Kita semakin mengerti karena Roh Kudus hadir dalam diri kita. Sehingga mata rohani kita dicelikkan dan kita mengerti hal-hal rohani itu. Kita terus belajar untuk semakin mengerti dan semakin mengerti. Melalui kebaktian doa, ibadah umum, KTB, pelayanan komisi, kita semakin mengerti akan firman Tuhan. Namun itu semua dimulai dari Roh Kudus hadir dalam diri kita, melahirbarukan kita, sehingga kita bisa memiliki pemikiran, pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Yang kedua, perasaan. Ya, perasaan kita juga semakin dibawa ke dalam perasaan yang benar. Sukacita kita, dulu sukacita kita mungkin diletakkan kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berdosa, tapi setelah kita ditebus, kita diselamatkan, sukacita kita diletakkan kepada Tuhan. Seperti Asaf dalam Mazmur 73, dia mengatakan, di dalam dunia ini tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan yang ada di surga. Itu merupakan kebahagiaan, hasrat yang dimiliki Asaf dengan pemahaman yang benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, maka pikiran kita diubahkan, perasaan kita, emosi kita diubahkan ke dalam arah yang benar, dan juga passion, hasrat kita juga diubahkan untuk kita hanya mau Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ketika kita ingin memuji Tuhan dengan segenap hati kita, tentu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kita juga perlu waktu untuk kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, di sini pemazmur mengatakan kepada jiwanya, hai jiwa pujilah Tuhan dengan segenap jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Artinya apa? Artinya pemazmur ini sudah mengalami pengalaman demi pengalaman demi pengalaman kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwanya, Bapak Ibu Saudara. Karena pemazmur sudah mengalami pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, maka itu artinya pemazmur sudah hidup dalam waktu yang lama. Makanya ada penafsir yang mengatakan bahwa penulis Mazmur ini mungkin seorang ayah. Ya, kalau seorang ayah usianya ya sekitar 50-an, 60-an, kayak gitu ya. Dan ini diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ada yang mengatakan bahwa pemazmur ini mungkin usianya udah seperti usia seorang ayah. Sehingga dia bisa mengatakan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Karena dia sudah mengalami itu. Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya sepanjang hidupnya. Sehingga dia bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Namun ada juga penafsir yang mengatakan bahwa penulis ini usianya seperti seorang kakek. Gitu ya.
Ini bisa dilihat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi ada penafsir yang mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengatakan ini pemazmur pasti usianya seperti seorang ayah. Ini pemazmur pasti usianya seperti seorang kakek. Ya, kalau usia seorang kakek sekitar 70-80-an, kayak gitu ya. Nah, Saudara, apapun itu, yang penting kita memahami bahwa pemazmur ini sudah hidup lama bersama dengan Tuhan, itu yang penting. Pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, itulah yang membawa pemazmur untuk bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Tentu segenap jiwa itu artinya melibatkan pikiran dia semakin tahu tentang Tuhan, oh Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Kasih. Melibatkan emosinya juga, sukacitanya hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Tuhan. Dan juga melibatkan hasrat atau gairah, yaitu hanya ingin memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Dan satu contoh pemazmur berikan di dalam ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada istilah sejauh timur dari barat. Ya. Ini merupakan kalimat yang sering kita nyanyikan di dalam ibadah KU, bahkan kita dengar di dalam audio, di YouTube dan sebagainya, sejauh timur dari barat. Tapi sebenarnya artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya jaraknya aja yang jauh, ataukah ada pengertian yang lain? Nah, kita perlu melihat konteksnya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat konteks pemazmur pada saat itu, maka sebenarnya ini berbicara mengenai satu budaya di sana, Bapak Ibu Saudara ya. Di mana ketika ada orang-orang yang bersalah di hadapan para dewa, ya, dengan kepercayaan mereka, maka orang-orang yang bersalah itu ditempatkan di timur. Sedangkan orang-orang yang benar itu diberikan di barat. Kayak gitu dalam konteks budaya pada saat itu, saudara. Dan ketika kita melihat teks atau kalimat sejauh dari timur dan barat ini, maka pemazmur dengan pemahamannya tentang konsep Mesir pada saat itu, di situ dia juga melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa demikianlah kasih Tuhan kepada pemazmur. Dia memisahkan pemazmur dari orang-orang yang berdosa, dari orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Dia memisahkan pemazmur dari orang-orang yang merupakan musuh Allah. Dia memelihara pemazmur, dia memimpin pemazmur sejauh timur dari barat. Dan oleh karena itu, saudara, kita bisa melihat ya dari ayat yang ke-1, ke-2, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca sampai ayat terakhir dalam Mazmur 103, kita bisa melihat di situ bagaimana pemazmur mengungkapkan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Dan di situ kita melihat kunci untuk kita memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa kita adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, seseorang bernama Walter Deson, dia mengatakan seperti ini. Ya, ini seorang penulis buku Kristen ya, dia mengatakan seperti ini. Untuk Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua. Dia mengatakan bahwa Mazmur ini bukanlah lagu orang yang baru saja mengalami sukacita persekutuan dengan Tuhan untuk pertama kalinya. Jadi Walter ini mengatakan apa yang dilakukan oleh pemazmur itu bukanlah satu ucapan karena dia baru bertobat. Enggak. Tapi dia mengatakan ini adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh pemazmur karena jiwa si pemazmur ini yang sudah semakin matang di dalam Tuhan. Jadi memang ketika kita ingin sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, Bapak Ibu Saudara. Seperti pemazmur, dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dia mengalami kebaikan-kebaikan dalam Tuhan, dan akhirnya dia dapat memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Saudara, kalau bicara mengenai kebaikan Tuhan, maka kebaikan itu bukan bicara mengenai hal-hal yang orang anggap itu baik gitu ya. Tetapi hal-hal yang orang anggap buruk pun itu juga kebaikan Tuhan. Ya, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan pakai biasanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, seperti di dalam Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu
yang baik, ataupun yang dalam pandangan orang tidak baik. Dan kita gumuli itu, kita alami itu. Tuhan izinkan itu Bapak Ibu Saudara, untuk kebaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara mungkin banyak mendengar cerita, ada orang-orang yang kecelakaan gitu ya. Kemudian dia masuk ke rumah sakit, lalu dia di sana bertemu dengan Tuhan. Ada Injil dibawa ke sana, dia percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, bicara mengenai kebaikan Tuhan itu bukan yang baik saja menurut pandangan orang. Tapi hal yang buruk dalam pandangan orang pun Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Maka aplikasi untuk setiap kita bagi poin yang kedua ini adalah, mari kita ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, kita dapat memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Saudara, saya yakin dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, ada banyak pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara, Tuhan memimpin Bapak Ibu Saudara, dan ingat pengalaman-pengalaman itu Bapak Ibu Saudara. Dan ke depan Bapak Ibu Saudara tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara sedang melakukan pengalaman hidup, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dan di situ Bapak Ibu Saudara akan semakin memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Saudara, sebagai penutup, maka saya ingin menyimpulkan, kita sudah belajar dua hal pada malam hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, kita itu perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin setiap kita adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Dan kita bersyukur itu adalah anugerah Tuhan yang membuat kita bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Nah, yang kedua, kita juga menyadari bahwa ketika kita ingin memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti pemazmur, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan dia semakin memuji Dia, semakin memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami dulu adalah orang-orang yang menjadi musuh Tuhan. Namun di dalam Kristus, di dalam anugerah-Mu, Engkau menyelamatkan kami, sehingga kami bisa menjadi milik Engkau, kami bisa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami memuji Tuhan, baik ketika kami beribadah di gereja, maupun ketika kami melakukan ibadah sendiri di dalam waktu-waktu privat kami kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwa kami, sehingga kami bisa semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, firman-Mu sudah diberitakan kepada setiap umat-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memateraikan firman ini ke dalam hati setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Contoh Theo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Kami sungguh memuji memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang menebus kami, dan Engkaulah yang memimpin seluruh hidup kami. Sehingga kami sungguh memohon Tuhan dalam hidup kami yang singkat ini, biarlah seluruh hidup kami terus terarah kepada Engkau. Dan kami bersyukur untuk malam hari ini kami diingatkan kembali untuk terus memiliki hati yang hanya menyembah Engkau, hati yang hanya meninggikan Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang terus menaikkan puji-pujian akan kebaikan Tuhan, puji-pujian syukur dalam seluruh perjalanan hidup kami. Hamba juga berdoa memberkati setiap jemaat di dalam beban pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, jangan biarkan kami hanya terjebak di dalam permasalahan, tapi lebih daripada itu kami diingatkan akan panggilan kami yang sesungguhnya untuk memuliakan Engkau. Tuhan memberkati seluruh jemaat, baik yang hadir bersama di gereja ini maupun setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah berkat daripada Allah Tritunggal, daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai setiap engkau. Amin.